Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Merupakan malam yang penuh berkat kalau pada malam hari ini kembali renungan malam hadir di tengah-tengah Anda. Topik kita adalah mempercayai pribadinya dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Yohana Ibrahim. Seberapa hebat seseorang dapat menalar Allah kalau tidak dengan rendah hati mencari wajah Tuhan untuk mengalaminya. Ingat, ada Alkitab yang bisa memberikan pencerahan dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga seseorang bisa mengenal Allah dengan benar dan bisa mengimplementasikan kebenaran Alkitab dalam kehidupan real. Jika kita yang tidak pernah duduk di bangku STT atau seminari, jangan merasa bahwa kita tidak akan pernah mengenal Allah dengan benar. Pengenalan akan Allah tidak dimonopoli oleh mereka yang duduk di STT atau seminari. Kita harus optimis bahwa kita bisa mengenal Allah. Allah itu hidup, nyata, maha hadir. Jadi intinya, kita bisa serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa, sehingga layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Namun, kita harus menyediakan diri untuk mengenal Allah. Karena ini satu-satunya tujuan hidup kita, menjadi orang percaya. Menyediakan waktu untuk mengenal Allah. Tentu melalui membaca Alkitab, doa, memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup. Karena melalui hal itu, Tuhan mau berbicara. Sekarang, kita mesti sudah serius menemukan Tuhan. Hidup sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya, mencintai Tuhan sedalam-dalamnya. Kalau kita benar-benar rindu mengalami Allah, kita pasti menemukan Dia. Setelah mempelajari definisi iman yang pertama lewat pengalaman hidup, maka kita masuk dalam definisi iman yang kedua, mengenal Allah dan mempercayai pribadinya. Inilah yang menentukan relasi atau hubungan antara individu dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bagi kita, Allah bisa kita kenali melalui Alkitab. Dalam Alkitab, kita menemukan jejak-jejak Tuhan, di mana kita bisa mengenali sifat, hakikat, dan karakter-karakternya. Tentu, kita bisa mengerti isi Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus, dan jika kita tidak mencintai dunia. Lukas 16 ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kita harus dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup dalam kesucian, maka baru pikiran kita dibukakan. Pengalaman langsung dengan Allah dari pengalaman tokoh-tokoh iman, itulah yang ditulis Alkitab dan yang menjadi dasar dan acuan iman kita. Apa yang kita bisa teladani dari tokoh-tokoh iman, kekasih-kekasih kita, sahabat-sahabat Allah itu, pengalaman hidup mereka. Memang kasus-kasus yang kita hadapi tidak sama, tetapi intinya pelajaran rohani yang terkandung di dalam peristiwa-peristiwa itu bisa kita serap, kita alami. Bukan di logika semata, melainkan harus dialami. Orang harus banyak belajar, bukan teori mengenai Allah dari Alkitab. Dari buku-buku atau pendidikan formal, mereka itu seperti orang yang belajar bengkel atau mesin tetapi hanya belajar di ruangan kursus dan tidak pernah praktik. Maka kita harus memiliki usaha atau perjuangan sungguh-sungguh untuk menghadirkan Allah yang ditulis Alkitab. Mengupdate Alkitab, mengupdate Allah dalam hidup kita. Bagaimana Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Musa, Allahnya Daniel, Allah kita yang hadir dalam hidup ini. Sekarang kita harus membangun teologi yang
berbasis pada penerapan konkret kehidupan. Jangan hanya berbasis pada buku-buku yang ditulis. Sayangnya banyak teologi yang lebih pada nalar dan tidak memiliki indikasi konkret dalam kehidupan ini, yaitu indikasi untuk mengarah pada penerapannya. Ini yang membuat teologi semakin jauh dari realitas hidup. Jikalau teologi yang dipahami orang makin jauh dari realitas hidup, maka makin jauh pula kehidupan orang itu dari serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Tidak heran masyarakat Kristen seperti itu akhirnya makin seperti orang tidak beragama dan Kristen menjadi kosong. Kita harus meminta kepada Tuhan untuk mengalami Tuhan. Allah yang hadir dalam kehidupan tokoh-tokoh iman adalah Allah yang sama yang hadir dalam hidup kita hari ini. Ia tidak berubah. Tahta pemerintahannya tetap kekal selama-lamanya. Ia memerintah aktif dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika kita dapat menghayati hal ini dengan benar, hati kita akan bersukacita. Lalu kita begitu berani menghadapi hidup, begitu kuat dan kokoh menghadapi keadaan yang sulit bagaimanapun. Kita menghadapi keadaan seperti benang kusut yang tidak tahu bagaimana menguraikannya, tapi kita memandang Allah dan berkata, Dia hebat, Dia kuat, Dia berkuasa. Seberapa kita membutuhkan Tuhan? Biasanya sebesar masalah yang kita hadapi, bukan? Jika masalah kita besar, kita makin membutuhkan Tuhan. Kalau tidak, punya masalah bagaimana? Ini luar biasa. Pikirkan perkara besar untuk Allah. Maka, kepada anak-anak muda, jangan takut berpikir besar, karena Allah kita besar, selama apa yang kita pikirkan sesuai dengan kehendaknya. Mempercayai pribadinya berarti mempercayai bahwa Allah yang hadir dalam kehidupan tokoh-tokoh iman adalah Allah yang sama yang hadir dalam hidup kita hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Tuhan Yesus memberkati.